Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Ada sebuah cerita sederhana. Suatu hari saya pergi bertamu. Nah, karena tuan rumahnya ini sudah hafal betul kesukaan saya, maka disuguhkanlah kopi. Kemudian saya ditanya, "Mas, ini jenengan kok bisa minum kopi?" Lalu saya menjawab, ya karena saya datang ke sini, ketemu jenengan, lalu saya mengangkat gelasnya, dan kemudian saya meminumnya. Kalau kita melihatnya dari kacamata sebagai tamu, apakah salah? Tentu tidak. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata tuan rumah, tentu akan berbeda jawabannya. Kamu bisa minum kopi itu ya karena aku yang ngasih. Kan gitu. Dari cerita singkat ini, semoga bisa mengantarkan kita pada perenungan. Sebenarnya apapun itu yang seolah kita miliki, entah itu ilmu, entah itu harta kekayaan, pangkat, atau apapun itu, yang seolah diserupakan sebagai milik kita ini sebenarnya berasal dari mana? Apakah semua hasil dari jerih payah kita sebagai sebab akibat, atau murni bahwa semuanya hanyalah pemberian dari Allah semata? Dalam video berikut ini, Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA akan memaparkan bukti-bukti bahwa apapun yang seolah kita miliki ini faktanya adalah pemberian dari Allah semata. Seperti apa paparan dari beliau? Langsung saja kita simak videonya. Semoga tercerahkan dan semoga kita mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan kita ke depan menjadi diri yang lebih baik. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yaqulu berkata, sapa Allah Gusti Allah li abdihi kepada hambanya al-muqarrabi yang sudah dekat dengan Allah. Ya. Kalau sini ya sang pangeran, sang raja berkata kepada abdi dalamnya gitu, orang sudah dekat. Biasanya orang dekat itu dalam keraton namanya abdi dalam ya. Orang-orang dekat itu. Alaysa irsali ilaika al-uluma. Bukankah aku telah mengirimkan ilmu pengetahuan kepadamu min jihati qalbika, melalui hatimu. Bukankah aku sudah mengirimkan kepadamu ilmu pengetahuan melalui hatimu? Artinya selama ini kita ini merasa mendapatkan ilmu karena kita mencari. Betul. Karena kita belajar. Karena kita masuk sekolah. Karena kita bayar SPP. Karena kita ada guru yang mengajarinya. Dan lalu di akhir tahun kita mendapat ijazah. Ada nggak yang merasa bahwa itu semua adalah kiriman dari Allah? Padahal di Al-Quran berulang-ulang wa'allamal insana malam ya'lam. Jadi sebetulnya yang mengajari engkau, yang menjadi gurumu, yang memberi ilmu kepadamu adalah Tuhanmu. Pengen tahu bukti Pak Rahmat? Ada nggak orang yang belajar bertahun-tahun gobloknya angger? Betul nggak? Mondok mas 20 tahun, ya Allah. Tapi baca Fatihah masih nggak bener aja.
Jadi ada nggak sarjana goblok? Ada. Ada nggak sekolah tapi pinter? Malah justru seperti Einstein, dia sekolahnya nggak karu-karuan kok. Iya kan? Nah itulah Sayyidina Umar, ya kita bicarakan dulu. Pernah kuliah di mana? Dia bisa menjadi seorang leader, belajar leadership di mana seorang Sayyidina Umar abad ke-7 ya. Setelah Nabi meninggal, setelah Abu Bakar meninggal, dia menjadi pemimpin negara Islam yang baru lahir dia bisa bagaimana bisa memanage. Di mana dia belajar leadershipnya? Nggak pernah sekolah kok. Al-Biruni sih sekolah metalurginya di mana? Di Harvard belum ada. Alat-alat canggih laboratorium belum ada. Iya, kok bisa menentukan berat jenis setiap logam secara tepat sekali. Nah itu, yang sekarang orang disebut ilmu laduni. Padahal sebenarnya ilmu ya semua laduni semua. Hanya kamunya yang ngerasanya cerdas. Iya, sebetulnya Mbak. Iya, sebetulnya yang memberi adalah Allah. Oke, di bidang ilmu juga begitu. Di bidang rezeki, kekayaan. Ada nggak orang yang usahanya rajinnya bukan main, tapi tetap melarat? Ada nggak yang santai-santai saja tidur saja tapi kaya? Jadi itu kan bukan hukum kausalita. Buktinya banyak orang yang usaha diam. Ya karena secara kebetulan dia lahirnya dari seorang presiden. Bapaknya jadi menteri, bapaknya tuan tanah, tanahnya ribuan hektar. Begitu mati dia langsung dapat tanah 400 hektar. Usaha enggak. Apa anaknya orang kaya lalu kaya? Enggak juga, anak kaya jatuh miskin. Anak kalau miskin bisa kaya nggak banyak sekali orang yang lahir dari keluarga miskin jadi kaya raya. Itu berarti bahwa kita hanya beranggapan bahwa kita berusaha. Silakan aja. Allah juga nyuruh kita berusaha, bukan nyuruh kaya kok. Yang disuruh Allah kaya atau usaha? Yang disuruh Allah belajar atau pinter? Belajar.